badan yang kerja, kelelahan, akhirnya saya berada di titik ini. Untuk mendaki puncak Karstens, kita bisa melalui beberapa jalur. Salah satunya melewati kawasan pertambangan Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua. Dengan tram atau kereta gantung, kita merangkak naik ketinggian hingga 3.800 meter di atas permukaan laut. Perjalanan dilanjutkan hingga ke kawasan Danau Tiga. Disebut Danau Tiga karena kita akan melewati 3 danau, airnya berwarna kehijauan. Berada di ketinggian seperti ini, menghidangkan makanan agar tetap hangat pun menjadi tantangan. Suhu yang rendah bahkan seringkali mencapai suhu minus membuat makanan dan minuman cepat dingin. Hari berikutnya, perjalanan kami berakhir di base camp pendakian, yaitu Lembah Danau-Danau. Semangat, akhirnya. Wah, tetap semangat. Akhirnya nyampe juga. Mantap. Cium. Oke, akhirnya kita sampai di base camp, ketinggiannya 4.330 meter di atas permukaan laut. Di sini kami bertemu para pendaki lain, termasuk diantaranya komunitas Ndugu-Ndugu, pecinta alam dari PT Freeport Indonesia. Untuk kita membersihkan sampah peninggalan sisa-sisa pendaki yang ada di area base camp ini, itu sekitar 14 karung. Lalu untuk 17 Agustus 2015 ini juga kita kegiatannya adalah bersih gunung, clean the mountain, dan juga upacara di puncak Ngapulu. Selamat pagi. Dingin sekali di sini. Aduh. Oh. Embunnya jadi es. Lihat. Tidak tahu suhunya berapa, tapi tadi malam saja sudah 1 derajat. Mungkin sekarang tadi pagi lebih dingin lagi. Di ketinggian 4.000-an ini, ancaman penyakit ketinggian pun semakin mengintai. Pusing, mulas, hingga muntah adalah gejalanya. Penyakit ketinggian ini bisa dicegah sebetulnya dengan aklimatisasi. Aklimatisasi itu sebetulnya adalah penyesuaian tubuh kita terhadap kondisi. Sebelum berjibaku ke puncak Karstens, kami memutuskan beristirahat di Lembah Kuning atau Yellow Valley. Dini hari, pendakian pun dimulai. Namun sebelumnya, pastikan semua alat seperti harness, karabiner, ascending, dan descending serta alat lainnya berfungsi dan terpasang dengan baik. Ya, jalur pendakian Karstens Piramid didominasi oleh tebing-tebing kokoh yang hanya bisa dirayapi dengan peralatan panjat. Tali-tali pengaman pun sudah tersedia, walau kita harus tetap cek keamanan tali yang tersedia. Terbing terjal terakhir jadi PR buat saya. Merayapi puluhan meter tebing ini bikin putus asa. Ampun. Hari ini saya jadi Spider Woman. Harus manjat dengan kemiringan yang luar biasa. Semua alat harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai pengaman. Kalau tidak, kita bisa meluncur bebas. Dari punggungan terakhir menjelang puncak atau summit ridge, kini saya berhadapan dengan jurang dalam yang harus saya seberangi. Panjangnya sekitar 15 meter, tapi dalamnya jurang itu bikin lutut gemetar. Tapi ternyata saya bisa menyeberang dengan lancar karena ditarik dengan tali.
Sayangnya karena keburu gelap dan salah satu pendaki ada yang sakit, kami akhirnya mengurungkan niat untuk sampai puncak. Gagal sampai ke ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut, saya dan teman-teman memutuskan untuk menyambangi Puncak Sumantri. Puncak Sumantri tingginya 4.870 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu dari puncak yang diselimuti es. Berbeda dengan Puncak Karstens Piramid, jalur menuju Puncak Sumantri tidak se-ekstrim jalur di Puncak Kartens. Sepertinya saya salah memilih hobi. Mendaki gunung itu bikin capek dan ngos-ngosan. Setelah ini saya mau ganti hobi jadi menari balet aja. Oh ya. My God. Walau tidak harus menggunakan alat-alat memanjat, tetap saja jalur ke Sumantri menguji kesabaran dan stamina. Ini kawan seperjalanan saya, Pak Joko. Nah, gimana rute kita masih jauh nggak ini, Pak Joko? Ini rute ini separuh perjalanan, tapi rute yang terberat adalah ini tadi. Ini kita sudah masuk ke teras 2, di balik batu itu kita toleh kanan sudah kelihatan lorong ke es, kelihatan lorongnya. Kita masih naik sedikit, lumayan lah. Semakin tinggi kami mendaki, kami beberapa kali menemukan sungai yang airnya membeku seperti ini. Setelah hampir 2 jam berjalan, akhirnya kami tiba di lidah es di Puncak Sumantri. Ya! Ini namanya krampon. Ini diikatkan pada sepatu supaya sepatu bisa menjejak ke es yang keras. Sambil beringsut menuju puncak, saya menikmati keindahan bentang pegunungan Sudirman yang cantik. Dan akhirnya... Alhamdulillah. Akhirnya saya tiba di Puncak Sumantri. Terbayar semua perjalanan kemari selama berhari-hari melalui medan yang terjal, kelelahan. Akhirnya saya berada di titik ini. Terima kasih Tuhan. Berkunjung ke puncak tertinggi di Australia Asia jadi pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang datang. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Kamu dan aku sama-sama cinta. Milik kita bersama. Fitri Novianti, Muhar Syafaat, Pegunungan Sudirman, Papua. Tiada yang